Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid, kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab At-Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-52, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada Al-Qaidatu Tsalitsatu wal Khamsun, yaitu kaidah yang ke-53. Kaidahnya adalah al-iqsamu 'ala Allah Ta'ala bisababil i'jabi bin nafsi aw li'tiqadin anna hunaka haqqan wajiban 'ala Allah Ta'ala haramun yunafi kamal at-tauhid. Arti kaidah ini adalah al-iqsamu 'ala Allah, itu bersumpah atas nama Allah, bisababil i'jabi bin nafsi, karena sebab bangga dengan diri sendiri, ujub terhadap diri sendiri, atau li'tiqadin anna hunaka haqqan wajiban 'ala Allah Ta'ala, atau dengan keyakinan bahwasanya di sana ada hak wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perbuatan yang haramun, perbuatan yang haram yunafi kamalat tauhid, yaitu merusak kesempurnaan tauhid. Kenapa demikian? Lianna Allah Ta'ala la mukriha lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memaksanya. Walaysa li ahadin minal khalqi haqqun wajibun alaih. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang memiliki hak wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Maka fala yajuzu an yahlifa ahadun 'ala Allah an yaf'ala kadza. Maka tidak boleh seseorang itu bersumpah atas nama Allah untuk melakukan ini dan itu. Au la yaf'alu kadza, atau tidak melakukan ini. Kenapa demikian? Sampai-sampai manusia bersumpah atas nama Allah, yang mana ia bersumpah Allah tidak akan melakukan ini, Allah tidak akan melakukan itu. Alhamilu lahu ala dhalika al-i'jabu binafs. Yang membawa dia untuk melakukan perbuatan tersebut adalah karena ujub terhadap dirinya. Misalnya, ketika orang melihat saudaranya, dia orang yang rajin sholat, dia orang yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran. Kemudian melihat saudaranya yang rajin bermaksiat. Kemudian ia mengatakan kepada saudaranya, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Kalimat ini adalah kalimat yang berbahaya. Dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak mengampuni si A, tidak mengampuni si B, tidak mengampuni saudaranya. Dari mana dia tahu hal tersebut? Apalagi ditambah lagi dengan dia bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Aw i'tiqad anna lahu haqqan wajiban 'ala Allah Ta'ala. So, dia meyakini bahwasanya
dia memiliki hak wajib atas Allah Azza wa Jalla. Yang mana hal tersebut yunafi tauhid fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Hal tersebut dapat merusak tauhid, baik itu di dalam rububiyah, tauhid rububiyah, ataupun di dalam tauhid uluhiyah. Kaman yaqul, seperti orang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lianna dhalika fihi ma'na at-tadyiq 'ala Allah Ta'ala fi fi'lihi. Karena makna dari kalimat tersebut, di dalam kalimatnya tersebut, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, itu ada makna tadyiq. Makna paksaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah. Demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Itu menyakiti Allah Azza wa Jalla. Atau kalimat tersebut dia ucapkan wal i'jab bin nafs. Dia ujub. Dia kagum, menganggap diri hebat. Ujub terhadap dirinya, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Kalau saya ini dapat ampunan, kamu tidak dapat ampunan. Dan juga di situ ada unsur wahtiqarun nafs, yaitu meremehkan manusia. Maka berat kalimat orang yang dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Ini kalimat yang berat. Kalimat yang berbahaya. Kalimat yang dapat merusak tauhid kita. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hati-hati di dalam mengucapkan suatu kalimat. Atau seorang mengatakan kaman yaqul uqsimu alaika ya Allah an taghfira li. Atau seorang mengatakan aku bersumpah atas namamu ya Allah an taghfira li, semoga agar engkau mengampuniku. Wa kana hadha an i'tiqadin anna lahu haqqan wajiban 'ala Allah. Begitu juga ucapan seperti ini, dia meyakini dia memiliki hak wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta ampun kepada Allah, ya bilang, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah segala kehilapanku. Sebagaimana yang terdapat di dalam banyak doa, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak memaksa Allah. Tidak kita menganggap kita memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengatakan demi Allah, aku bersumpah atas namamu ya Allah, engkau ampuni aku. Maka perlu kita hati-hati di dalam berucap. Di antara dalil akan hal ini adalah yang pertama hadis dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rajulun, seorang laki-laki mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Seorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya, dan engkau yang mengucapkan kalimat tersebut telah aku hapus amalanmu. Jadi amalan yang dia ucapkan atau ucapan yang diucapkan bahwasanya demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan, itu dapat menghapus amalnya. Karena ada ujub di situ. Menganggap diri lebih baik, menganggap ia memiliki hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Maha Pengampun. Tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampuninya.
Begitu juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Dulu ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang mereka bersaudara. Kedua mereka ini, fakana ahaduhuma yadhnib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Bahwasanya salah satu dari kedua mereka, yang satu berada di dalam dosa, terus-menerus melakukan maksiat, berdosa, sedangkan yang satunya terus bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Satu berada di dalam ketaatan, satu berada di dalam kemaksiatan. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dzambi fayaqul. Sedangkan orang yang rajin ini, yang rajin beribadah ini, terus-menerus memperhatikan yang lain. Artinya terus-menerus memperhatikan saudaranya yang terus berdosa. Dan dia mengatakan aksir. Dibilang sama saudaranya yang selalu berdosa, aksir. Coba berhentilah kamu dari perbuatan dosa ini. Fawajadahu yawman ala dzambin faqala lahu aqsir. Kemudian ia temukan pada hari yang lain, dia tetap melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, aqsir, berhentilah engkau berdosa. Karena mungkin sering diucapkan oleh saudaranya yang taat ini, berhenti. Maka sang saudaranya mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku, biarkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Itha alayya raqiban, apakah engkau ini diutus kepada saya sebagai pengawas amal-amal saya? Apakah engkau diutus untuk mengawasi, untuk memperhatikan, untuk mencatat amal perbuatan saya? Sudah, biarkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, biarkan saya dengan Rabb saya. Nah, mendengar jawaban itu, yang rajin beribadah ini mengatakan kepada saudaranya, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau dalam ucapan yang lain, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini adalah ucapan yang taat. Ucapan orang yang al-mujtahidu fil ibadah, yang terus bersungguh di dalam ibadah. Dia ucapkan kepada saudaramu, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Maka faqubid arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin. Maka dicabutlah nyawa keduanya. Kemudian keduanya berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah, akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran? Apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Kata Allah kepada yang sungguh-sungguh. Atau engkau maha kuasa terhadap apa yang ada di tanganku? Dari mana engkau tahu aku tidak mengampuni si fulan? Seperti itulah bahasanya. Dari mana engkau tahu aku tidak akan masukkannya ke dalam surga? Wa qala lidzambi lil mudhnib, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang melakukan dosa, idhhab fadkhulil jannah bi rahmati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada yang berdosa itu? Pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan Allah mengatakan kepada yang taat ini, idhabu bihi ilan nar. Ayo bawa dia, orang ini ke neraka sana. Yang taat justru dimasukkan ke dalam neraka. Bukan karena ketaatannya, tapi karena ucapannya. Yang ia bersumpah atas nama Allah,
bahwa Allah tidak mengampuni si fulan. Ini kan mendahulukan. Dari mana dia tahu bahwasanya Allah tidak mengampuni saudaranya? Maka ucapan ini dapat membinasakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka hati-hati kita dalam berucap. Jaga lisan kita. Jangan biarkan ia mengucapkan apa yang diinginkan. Karena bisa jadi kita rajin sholat, rajin beribadah, tapi lisan kita tidak kita jaga. Apalagi sampai kita bersumpah Allah tidak mengampuni si fulan. Ini ada unsur i'jab, ada unsur ujub, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ini penyakit. Maka apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah menyampaikan hadis ini? Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratuh." Demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang berucap dengan satu kalimat, ternyata hal itu membinasakan dunia dan akhiratnya. Merugikan. Mencelakai dia. Maka hati-hati kita berucap. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan dari hadis ini. Yang pertama adalah al-iqsamu 'ala Allah huwa, arti kata iqsam 'ala Allah, al-halifu 'ala Allah ta'ala an yaf'al aw la yaf'al. Yaitu bersumpah atas nama Allah untuk melakukan atau tidak melakukan. Demi Allah, Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Berarti melakukan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Berarti tidak melakukan. Ini kalimat yang berbahaya. Dia bersumpah atas nama Allah untuk melakukan ini atau tidak melakukan. Kemudian al-iqsamu 'ala Allah ta'ala la yakhlu min ahwal. Itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau tidak melakukan, itu tidak terlepas dari beberapa keadaan. Yang pertama adalah an yuqsima 'ala Allah ta'ala bi syai'in akhbar Allah ta'ala bihi. Yaitu dia bersumpah atas nama Allah dengan sesuatu yang Allah telah kabarkan tentang sesuatu tersebut. Maka ucapan seperti ini adalah jaizun, boleh. Kenapa dikatakan boleh? Wa huwa min babil yaqin bima akhbarallahu bihi, karena ya yakin terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya, wallahi la yu'izzannallahu dinahu. Demi Allah, Allah akan memuliakan agamanya. Ini saking yakinnya. Atau ucapannya, wallahi la yudkhilannallahu al-mu'minina al-jannah. Demi Allah, Allah akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya. Atau ucapannya, wallahi la yab'atsannallahu man fil qubur. Demi Allah, Allah membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Demi Allah, Allah akan membangkitkan kita misalnya. Demi Allah, Allah akan mengeluarkan orang dari kuburnya. Demi Allah, Allah akan menghisap setiap amal kita. Ini adalah boleh. Karena saking yakinnya terhadap apa yang kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, an yuqsima 'ala Allah ta'ala wa yakunal hamilu lidzalikal iqsam husnudz dhanni billahi ta'ala ma'al qurbi lahu bil 'amal salih. Yaitu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia bersumpah karena baik sangkanya kepada Allah, disertakan dengan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal saleh. Maka ini juga dibolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sungguhnya ada dari hamba-hamba Allah, jikalau mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan mereka. Sebagaimana contoh, uqsimu 'alaika ya Rabb an tasqiyanal ghaith. Aku bersumpah atas namamu ya Allah untuk engkau turunkan kepada kami hujan. Maka ini juga
dibolehkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu an yuqsima 'ala Allah taala wa yakuna al-hamilu lidzalika al-iqsam al-ujub bin nafs aw i'tiqad wujudi haqqin wajibin 'ala Allah aw min bab at-tadyiq 'ala Allah taala fi fi'lihi, yaitu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi motivasi yang menjadikan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ujub, berbangga dengan diri, melihat amal salehnya sudah banyak, dia orang yang taat sehingga dia ujub dengan dirinya. Atau dia meyakini akan adanya hak yang wajib atas Allah darinya. Atau min babit tadyiq, itu dari bab at-tadyiq, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah Subhanahu wa taala fi fi'lihi, di dalam perbuatannya. Fahada haramun yunafi at-tauhid wa ta'zimahu wa hadha al-murad bil qa'idah. Maka perbuatan ini adalah haram, dapat merusak tauhid kepada Allah, dapat merusak pengagungan kepada Allah, dan inilah yang dimaksud dengan kaidah yang kita bahas sekarang. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ucapan ini dari mana dia tahu kalau Allah tidak mengampuni saudaranya? Sebesar apapun maksiat seseorang, kesalahan seseorang, dosa seseorang, Allah Maha Pengampun. Kalau ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang mengabarkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah anal ghafur, aku Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Dalam ayat yang lain, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengatakan Allah tidak mengampunimu. Ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Kaman yaqulu wallahi la yarhamullahu fulanan aw la yudkhiluhu Allahul jannah. Atau seperti orang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan merahmati si fulan, Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Hati-hati dengan kalimat ini. Semaksiat apapun saudara kita, jangan kita bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak mengampuni. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu an yuqsima 'ala Allah bi ahadin min khalqihi, yaitu seorang bersumpah atas nama Allah dengan seorang dari makhluknya. Fahada haram, ini juga termasuk perkataan yang haram. Kaman yaqul, seperti orang mengatakan, Allahumma inni uqsimu 'alaika bihaqqi fulan an taghfira li. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu dengan hak fulan, dengan hak syekh saya, dengan hak guru saya, supaya engkau mengampuni dosaku. Ini juga adalah kalimat yang diharamkan di dalam syariat. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an lis-sadadi fil qawli wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebenaran di dalam setiap ucapan dan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya, dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.